apa kabar semuanya, Eureka Women Lovers? Kembali lagi dengan episode terbaru dari Three Women Three Stories di sini nih, masih bersama 3 orang host dari Eureka Women Host ya. Ada Marlin, saya sendiri, terus juga ada yang di Bali, nggak pulang-pulang tetap ya, standby di sana. Terus dengan Hai, gaya Yud. bajunya ala-ala di pantai Bali gitu kan. Terus sama yang sekarang dia kebagian lagi nih syuting tengah malam tapi paling cetar di antara kita. Era di Betul. Sydney, Ra. Hai. Lagi dingin. Iya, kan gue kan ini mau towards winter kan. Oh Dan iya sekarang benar. tuh udah bener-bener udah dingin. Jadi ya begini, beda banget ya sama bajunya Mirna. Berasa di pantai kalau di Bali. Aduh, aku tengah-tengahnya kalian lah ya. Dia agak-agak sedikit Oh, tipis aja. bener-bener. Ya kan, kalau Era kan, kayak Era semakin dingin semakin cetar tuh kulitnya membahana tuh Oh kayaknya iya, kan. lebih putih ya. Gak banyak kena matahari. Kalau Mirna tuh kulitnya makin ini, Eksotis. makin eksotis. Iya benar, eksotis. Kali ini kita ada topik yang spesial dan kayaknya bakal kedatangan seseorang yang spesial nih ya. Sepertinya udah pernah tahu lama, tapi kita pengen dengerin kisah-kisahnya orang ini karena dia adalah salah satu presidium dari Mafindo. Apa tuh Mafindo? Panjangan dari apa, Mir? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, Hebat kan? gue suka nih. benar. No Dan hoax, ternyata no ya, hoax. ada komunitasnya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi kalau yang suka aneh-aneh, suka fitnah-fitnah, ini kita bisa panggil di presidiumnya nih yang akan ngobrol dengan kita saat ini, yaitu Anita Wahid. Hai Anita, yang sudah bersama dengan kita. Kita ajak ngobrol, yuk. Hai, Halo. Anita. Halo Anita, apa kabar? Halo Iyut, Mirna, Era, aku kabar baik. Hai Eureka Lovers. Oh, terima kasih sudah bergabung dengan kita di sini bertiga jam 9 malam loh ini di Jakarta. Tapi Anita juga ternyata tuh spiritnya oke banget nih, senyumnya lebar banget ya, pengen ngobrol-ngobrol dengan kita. Tadi sebelum kita tapping kita juga dikasih tebak-tebakan istimewa yang membuat kita menjadi semangat. Era jadi melek lagi karena tebak-tebakannya. Era jadi nggak ngantuk di sini. Ini senyum lebar sebenarnya buat kompensasi karena matanya kecil gitu. Oh, Iya. Oke, jadi mungkin kita perlu inilah ya sedikit memberitahukan siapakah Anita Wahid ini ya. Mungkin nama-namanya sounds familiar kan, karena ada Wahidnya ini siapa gitu kan. Mungkin banyak yang tahu juga, tapi yang kita pengen kasih tahu juga sekali lagi di sini sebagai beliau adalah sebagai salah satu dari anak putra putri dari mantan Bapak Bangsa Indonesia atau Presiden Indonesia yaitu almarhum Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dulu dengan sebutan Gus Dur ya kan, Presiden Republik Indonesia keempat dari tahun 1999 sampai tahun 2001 ya kan ya, benar ya Anit ya? Iya benar-benar. Iya, aku ingat nih dulu sama-sama divisi UI, terus dipanggil dia Anit, terus dia ini adalah anak presiden yang nggak mau diawasin sama pas pampres. Ya Allah, kok tahu sih? Malu deh. Tahu. Karena suka ngelihat ngintil di stasiun kereta gitu ya nih. Lah, itu anak presiden mana pas pampresnya gitu. Aduh, ngumpet dulu aku. Kenapa sih Nit? Itu beban moral ya? Atau gimana sih coba? Sekarang kan udah gak jadi ya. Sudah lewat masanya. Nah, coba diceritakan. Kalau dulu mungkin gak berani karena ceritain gitu. Oke. Kalau masalah di dikawal pas pampres sih itu masalah usia aja kali ya, namanya juga masih kuliah gitu, anak muda kan butuh kebebasan gitu, dan rasanya tuh kayak janggal banget, ada yang ngintilin gitu kemana-mana gitu, dan rasanya nggak enak banget. Jadi gue berusaha untuk ya keluar aja dari kungkungan itu. Plus emang secara keluarga kami kan memang dididik menjadi keluarga yang egaliter gitu ya, semua orang sama gitu, derajatnya tuh sama. Jadi aku nggak ngerasa gimana gitu. Nggak ngerasa perlu. kasta beda gitu, enggak ya? Enggak, malah malu kalau digituin. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal beban moral, ada social pressure, iya banget itu, dan itu adalah proses yang ini nyebutnya apa ya? Aku, gue, saya, gue aja ya, nggak apa-apa ya. Gue aja, kita di sini mah egaliter.
Ya, oke. Gue struggling dengan sebenarnya beban moral itu gitu, karena kan gue nggak cuman anaknya Gus Dur aja itu udah punya beban moral yang tinggi banget, tapi juga cucunya Kiai Wahid Hasyim dan cicitnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari loh, dua-duanya nama jalan Nama gede-gede besar. gitu di Indonesia Iya, tuh. dan itu adalah tokoh muslim utama ya di Indonesia kan. Betul, gitu. Jadi kan pressure-nya itu ke gue berasa seakan-akan bahwa secara sosial gue dituntut untuk punya perilaku tertentu, punya tata cara berbusana tertentu, cara berbicara tertentu, udah unggah-ungguh yang harus dipegang, dan yang paling berat yang gue rasakan adalah gue merasa ada pressure bahwa gue perlu sebrilian para pendahulu gue gitu, sepintar mereka, secanggih mereka gitu, out of the box mereka, sehingga itu jadi beban banget buat gue gitu. Dan lumayan ya, lama banget gue berhasil keluar dari proses uh, membebaskan diri gue dari tuntutan-tuntutan itu tuh cukup besar, terutama sekali karena gue baru menyadari bahwa bisa jadi tuntutan itu adalah gue yang maksain ke diri gue sendiri. Belum tentu loh masyarakat punya tuntutan itu, tapi gue sendiri yang naruh ke diri gue gitu. Tapi lu juga pengen jadi diri lo sendiri juga ya, in a sense of ya saat itu dengan segala macam background yang tadi ada di pundak, tapi sebenarnya you wanna be yourself juga gak sih? Oh iya, pastinya ya, siapa sih yang nggak pengen dan jadi dirinya sendiri, dan siapa yang nggak pengen diterima sebagai dirinya sendiri gitu. Dan gue juga punya keinginan itu. Nah, ya pelan-pelan akhirnya prosesnya berjalan, di mana gue akhirnya menemukan bahwa who am I actually gitu, dan gue siapa, gue bagaimana, at the very core of myself, who I can relate myself as gitu. Dan kemudian dari situ gue bisa mengatakan bahwa bahwa di apapun yang gue lakukan akan ada orang-orang yang menghargai diri gue sebagai gue, dan akan ada orang-orang yang selalu menuntut gue lebih, ada orang-orang yang akan selalu mencibir, and that's fine, that's life gitu. Gue cuma perlu nggak apa-apa aja sama itu. Oh, interesting ya. Jadi lo bener-bener ini juga ya, apa namanya, menemukan jati diri dalam proses itu ya. Dan sehingga akhirnya benar-benar bisa bilang bahwa oke, this is me and I'm fine, mau orang lain ngomong apa segala macam, yang penting gue tahu di mana koridor gue gitu kali ya. Iya, betul Oh, banget, iya. Mungkin asik banget kalau ya. menurut gue mungkin bagian untuk tetap bisa jalan lurus, cuek dengan orang-orang yang nyinyir, mungkin itu yang paling berat kali ya. Maksud gue nggak anak terkenal aja, ada yang nyinyirin aja gue, Dijulitin gitu aja kan. kayaknya lo udah langsung gak pede gitu ya kan. Iya, maksudnya kayak, gimana, kayak pasti ada impact-nya lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya anak seorang tokoh gitu kan, yang mungkin disorotnya lebih gitu kan, pasti ya kayak gerak-geriknya gimana atau gimana gitu, ya kan, pasti ya lebih berat lagi menurut gue ya. Apalagi waktu itu, eee Presiden Gus Dur itu jadi presiden waktu Anit masih zaman-zaman kuliah kan, maksudnya masih Iya. jadi teenager gitu, belum yang dewasa Matang-matang banget amat gitu. bisa Masih bener, masih pengen explore apalah ini itulah gitu ya. Iya. bener Tapi itu dia bener. tadi, banyak hal yang momen yang membuat dia jadi terproses, terus akhirnya terbentuklah karakter seorang Anita, yang sekarang ini gitu kan, yang sekarang yang tadinya tomboy gitu kan. Sekarang aku melihat dia sudah sangat, oh cukup feminim gitu. Aduh, bahagia. Dia ini loh, penganut hidup sehat. Oh ya? Eee, Kamu apa eee, nih, penganut hidup sehatnya seperti apa nih, ininya, kebiasaannya? jadi gini, dulu tuh gue kuliah di S2 tuh di Jerman. Jadi yang namanya anak kos kan mau nggak mau mesti masak sendiri ya biar irit gitu. Ya, heeh. Terus salah satu hal yang gue nggak mau ribet adalah masak sebenarnya. Jadi salah satu yang gue paling suka bikin adalah salad, karena semuanya serba segar, tinggal dipotong-potong, dicuci, beres gitu kan. Tinggal kasih Nah, olive oil gitu ya, garam, merica. betul gitu. Nah, ternyata akhirnya gue jadi kecanduan banget sama salad gitu. Jadi itu salah satu bagian dari hidup sehat yang gue ini apa namanya gue adopsi. Terus habis itu gue memang suka olahraga gitu ya, tapi olahraganya juga bukan yang olahraga yang gimana-gimana, bukan bodybuilding.
cukup lah gitu untuk mengeluarkan keringat, cukup untuk bikin gue ngerasa happy gitu sama diri gue sendiri. Ya terus terang proses gue kan kalau Yud tau lah gitu ya zaman dulu gue kuliah gendutnya seperti apa gitu ya. Dulu tuh gue gendut banget dan Bukan sekarang gendut, fluffy. ya Nah fluffy, gitu, chubby. soalnya Mira lagi fluffy. Terima kasih ya, Ra. Ya sekarang juga belum masuk kategori langsing gitu, tapi gue ngerasa nggak punya body issue. Yang penting itu gitu dengan Iya. karena gue olahraga, endorfin gue cukup dan happiness gue cukup, gue nggak punya body issue sama sekali. So mau gue lagi gendut kayak, mau gue lagi melangsing kayak gitu ya, gue nggak masalah sama itu. Anita mau nanya dong masalah, aku baru lihat di sosmed dirimu itu kan dirimu baru-baru ini kayak memberikan donasi atas nama jaringan Gus Durian gitu ya. Bisa diceritain nggak jaringan Gus Durian itu sebenarnya visinya apa? Apa memang filantropika atau apa gitu? Jadi sebenarnya jaringan Gus Durian itu adalah jaringan yang dibentuk setelah Bapak wafat gitu ya. Waktu itu memang kami anak-anaknya berpikir bahwa kita nggak bisa membiarkan semua jerih payahnya Bapak itu hilang begitu saja ketika Bapak tidak ada. Dan kita perlu benar-benar dengan kencang lah gitu menyebarluaskan nilai-nilai yang Bapak perjuangkan dulu. Kemudian jaringan Gus Durian ini dibentuk sebenarnya dia adalah sebuah komunitas yang isinya adalah komunitas-komunitas dan individu-individu yang mengidolakan Bapak gitu dan pengen belajar untuk mengadopsi nilai-nilainya Gus Dur ke dalam hidupnya mereka gitu dan ikut memperjuangkan apa yang dulu sama Bapak hidup itu diperjuangkan oleh Bapak. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau yang kemarin donasi-donasi termasuk masalah COVID gitu ya, terus berbagai macam bencana alam, itu sebenarnya hanya satu bagian dari jaringan Gus Durian, yaitu adalah Gus Durian Peduli yang khusus bergeraknya di bidang itu. Kalau untuk bencana misalnya, biasanya Gus Durian Peduli itu nggak cuma ngedrop bahan pada saat terjadi bencananya gitu, bahan makanan, selimut, dan segala macam atau baju. Tetapi setelah itu membuat hunian sementara buat para pengungsi. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan oleh jaringan Gus Durian Peduli. Nah, kalau jaringan Gus Duriannya sendiri sebenarnya gimana ya? Karena emang fokusnya adalah meneruskan kerja-kerjanya Bapak, perjuangannya Bapak dulu. Kami sepakat untuk nggak menjadikan ini sebagai sebuah gerakan politik elektoral, gitu. Elektoral ya, gitu. Dalam artian nggak ikutan partai politik, nggak ikutan yang kayak gitu-gituan lah gitu, nggak urusan sama yang kayak gitu. Tapi bukan berarti kami tidak berpolitik. Cuma bedanya politik kami adalah politik kemanusiaan, politik kebangsaan, politik keadilan gitu. Jadi kami bersuara kalau misalnya ada ketidakadilan gitu. Kami ngedampingin korban-korban, misalnya korban-korban intoleransi, korban-korban pelanggaran misalnya kelompok-kelompok masyarakat adat yang tanahnya, sawahnya diambil untuk kepentingan bisnis, yang kayak gitu-gitu itu kami dampingi. Itu bagian dari politiknya kami, tetapi bukan yang elektoral, ikutan partai-partaian gitu, enggak. Wow. Ini ya, ngebayangin kalau Anit ngebelain mereka-mereka itu tuh pasti keluar tuh strong woman-nya ya. Jujur aja sebenarnya jaringan Gus Durian ini besar banget gitu. Itu Ada berapa sebesar apa sih Anit? Komunitasnya aja lebih dari 100-an sekian gitu. Dan itu udah ada di berapa ya, 60 kota atau berapa gitu. Dan di beberapa negara juga. Tapi sebenarnya ini adalah hasil kerjanya, bukan hasil kerja keras gue gitu. Gue sih hanya mensupport gitu dan ngebantuin. Tapi kakak pertama gue, Alisa, dia yang kerja keras banget. Dari sejak membangun ini sampai sekarang dia yang komandanin. Terus jadi udah itu gitu bukan partai politik, Ra. Tapi bener, gerakan. padahal baru mau nanya itu politik apa enggak gitu kan. Politiknya beda. Ini lebih yang beda. Bener, lebih yang ngebantu orang ya kan, ngedampingin. Tapi kalau ada kata-kata durian-duriannya mungkin ada nggak sih para penggemar durian di situ gitu? Coba ya kalau bukan penggemar durian itu minoritas kayaknya di Indonesia. Iya benar. Jadi pasti lebih banyak yang penggemarnya di dalam jaringan durian. Gitu.
Anita kan baru-baru ini dipilih jadi penasehat keamanan TikTok Asia Pasifik, ya kan? Wih, ngeri ya. Nah, Dewan bagaimana Keamanan. sih Dewan iya, Penasihat bagaimana sih ceritanya Keamanan bisa terpilih dan seperti TikTok. apa peranan Dewan Penasehat Keamanan di TikTok Asia Pasifik ini? Eh, jawaban singkatnya adalah gue diminta ya oleh TikTok untuk masuk ke dalam dewan itu karena memang kerja-kerja gue sebelumnya di bidang teknologi digital gitu, terutama sekali di masalah keamanan pengguna sosmed. Terus kerja-kerjanya sebenarnya, jadi council ini nih, si dewan penasehat ini isinya tadinya 7 orang, baru masuk 8 orang. Kami dari berbagai negara yang berbeda, 8 negara yang berbeda, nggak ada dari satu negara yang sama kayaknya. Terus jadi yang kami lakukan adalah banyak memberikan input kepada TikToknya sendiri, tapi di dalam lingkup Asia Pasifik mengenai bagaimana caranya agar usernya TikTok itu aman dalam menggunakan platform mereka. Jadi misalnya terutama sekali kalau anak-anak nih gitu ya, anak-anak kan banyak nih pengguna TikTok. Mereka aman dari cengkeraman atau gangguan predator seksual gitu misalnya. Atau mereka aman tidak terekspos kepada hal-hal yang sifatnya seksualitas gitu, mengumbar seksualitas. Terus bagaimana caranya supaya hate speech itu tertangani, tidak berkembang luas di platform. Bagaimana caranya supaya hoax gitu itu juga nggak berkembang. Nah, kami memberikan masukannya ke arah-arah yang seperti itu. Tetapi kami melihatnya dari sudut pandang misalnya bagaimana kami sebagai stakeholder yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya sebagai parents akan memandang sebuah kasus tertentu atau problem isu tertentu. Kami sebagai pemerintah misalnya atau sebagai anggota masyarakat luas melihatnya kayak gimana, maka apa yang perlu diintervensi itu yang kami beri masukan. Jadi bukan yang memantau setiap detiknya dan setiap postingan yang ada di TikTok. Oh, Ya, itu biasanya memantau setiap mungkin kayak termasuk bully juga jangan sampai ada di TikTok gitu kali ya. Soalnya kan di sosial media yang lain kan bully itu udah terkenal gitu. Nah, jadi itu mencakup apa aja gitu loh, Adit. Mungkin Era mau bertanya lebih jauh sih. Jadi mencakup bullying, terus mungkin yang dikategorikan konten seksis itu apa aja gitu kan. Tadi yang nggak ada harassment terhadap yang tadi tentang predator kan udah dijelasin gitu kan. Kalau sekarang tuh lagi rame itu nih kalau di TikTok kalau para kaum feminis ya di TikTok itu banyak para TikTokers tuh beberapa lah gitu. Mereka bikin bercandaan seksis gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh ya apakah sejauh itu gitu kalian juga melihat apa gimana? Ya sebenarnya yang kami lihat kan sebenarnya gejala-gejala umumnya gitu, bukan yang secara spesifik kasus per kasus. Nah, yang kalau misalnya di TikToknya sendiri mereka akan melihatnya berdasarkan beberapa parameter dan kemudian efek dari postingan itu. Nggak cuma sekedar postingannya aja, tetapi efeknya ini apa gitu. Apakah bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu misalnya? Apakah bisa berdampak pada inciting violence misalnya gitu ya, atau malah terjadi chaos gara-gara itu, atau ada misalnya yang menimbulkan ketidaksukaan atau kebencian gitu, atau ada misalnya hal-hal yang berdampak pada user itu data pribadinya terekspos gitu, atau jadi rentan terhadap penyalahgunaan data atau penipuan yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Iya sih. Ini kita ngomongin TikToknya serius banget ya. Gue mau tanya nih, si Anita punya account TikTok nggak? Punya lah, Gini nggak, Anit? Mungkin pertanyaannya adalah konten TikTok seorang Anita nih. Ya, apakah kamu juga menari-nari seperti biasa yang ada di TikTok itu? Gitu. Aduh, mari tidak dibongkar ya. Nanti kita lihat ya. Nanti tolong kita contoh. Iya. Nanti di-insert ya. Konten TikToknya Anita ya. Bisa dilihat di bawah ini. Seorang Anita kalau beraksi di TikTok tuh pasti seru deh. Nah, tapi ini kegiatannya Anita lumayan banyak dan menantang, dari
tadi di awal cerita tentang bagaimana dia mendirikan gerakan Gus Durian tadi ya kan, dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan, terus kemudian juga another challenging role tapi very interesting itu adalah menjadi Dewan Penasihat Keamanan di TikTok Asia Pasifik lagi skalanya ya, itu regional banget, regional role banget gitu ya. Dan satu lagi nih yang kita udah sebut-sebut di awal nih Era sama Mirna, yaitu Apa tuh? sebagai presidium dari Mafindo, Masyarakat Anti Oke. Fitnah Indonesia. Nah, kita nggak boleh sembarangan memfitnah Anita nih, bahaya nih. Ini nih gue penasaran, tapi nggak boleh sebutkan ya. Kalau yang suka yang gosip-gosip itu loh, gosip-gosip Itu termasuk artis fitnah apa gitu-gitu. enggak? Lo mau nanya itu? Susah gitu. Era susah banget mau nanya gitu aja. Soalnya nanti kalau gue sebutin ntar jadi ini kan. Maksudnya konten-konten itu apa namanya account-account gosip Yang- itu kan banyak tuh di sosial media. Iya, yang selalu dapat bocoran paling dulu deh, kalian pasti tahu kan. Iya. Di IG-nya tuh pasti duluan. Nah, itu termasuk fitnah nggak tuh, Anita? Nah, jadi gini, pertama gue ngomongin dulu tentang Mafindonya ya. Gitu. Mafindo itu walaupun namanya Mafindo, kami nggak ada hubungannya dengan kelompok mafia manapun ya. Tolong diperjelas langsung. Baru aja. Mafioso. Jalan Indomie mafia. Oh, balik lagi ke Indomie. Terus kami kan berdirinya akhir 2016 karena memang jadi gini, kami tuh melihat bahwa pada saat Pilpres 2014 itu mulai banyak banget tuh santer fitnah gitu ya, hoax itu mulai muncul banyak banget dijadiin senjata buat pemenangan pemilu. Tapi waktu itu kita sebagian besar orang tuh berpikirnya cuman ini mungkin gara-gara lagi pemilu aja, lagi hype banget gitu, orang-orang terbawa nafsu. Tapi ternyata begitu pemilunya selesai, angka hoaxnya makin tinggi gitu, dan makin banyak, makin aneh-aneh, makin bentuknya udah nggak keru-keruan. Dan abis itu malah di tahun 2016 ada kasus Ahok ya, itu makin memicu tingkat hoax yang luar biasa besar gitu. Akhirnya beberapa teman punya inisiatif untuk membuat sebuah organisasi yang khusus untuk berusaha untuk melawan hoax. Gue diajakin waktu itu. Aku tahu temannya. Hai, hai temannya Mirna yang ngajakin gue. Nah, terus kemudian waktu itu gue diajakin dalam kapasitas sebagai duta anti hoax sebenarnya gitu. Tapi setelah 1,5 tahunan gue aktif di situ, gue diminta untuk masuk jadi presidium, alias presidium ini adalah 9 orang yang running di organization. Nah, si Mafindo sendiri itu adalah organisasi yang basisnya relawan. Jadi siapapun boleh ikutan. Gitu. Jadi kalian bertiga juga boleh loh jadi relawan kami. Udah lebih dari 1.000 orang gitu di seluruh Indonesia relawan kami. Nah, terus dari situ kami geraknya cukup cepat gitu ya. Akhirnya kami kerja terutama sekali di 2 area. Yang pertama adalah melakukan fact checking. Kami punya fact checker yang sudah dilatih dengan taraf internasional, dan kami sendiri itu adalah anggota dari International Fact Checking Network. Kalau di Indonesia itu semacam cek fakta ya, tim cek fakta gitu ya. Iya, tapi ini jaringan internasional gitu. Dan di Indonesia itu hanya 6 yang mendapatkan sertifikasinya IFCN ini, dan 5 lainnya itu adalah perusahaan media. Jadi Mafindo satu-satunya bukan media yang dapat itu. Kerja kami melakukan pengecekan fakta, dapetin informasi dari internet, terus kami cek fakta, terus kami masukin ke dalam database, dan kami distribusiin gitu, sehingga orang tahu bahwa ini hoax, ini bukan. Terus yang kedua, kami ngelakuin edukasi publik gitu. Nah, ini banyak banget kami turun-turun ke mana-mana deh gitu. Semua komunitas, organisasi, sekolah, kampus, apa aja gitu kami ketokin pintunya, yang bersedia ya udah kami ajarin bagaimana caranya membedakan informasi yang valid dengan yang hoax. Gimana caranya untuk memiliki skill-skill dasar pengecekan informasi yang kayak gitu-gitu. Sekarang kami merambah ke pendidikan yang terkait dengan critical thinking gitu, karena penting tuh. itu jadi penting banget itu. Jadi salah satu fondasi kita kan sebenarnya untuk ngecek informasi, ngecek fakta. Nah,
setelah berjalan waktu kerja kami jadi makin berat gitu, terutama sekali masa-masa yang berat itu adalah masa pilpres, Ya. masa pandemi kayak sekarang, ampun-ampunan gitu ya. Nah itu kemudian kami jadi banyak banget melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kayak misalnya di COVID ini nih kami kerjasama dengan WHO, CDC, UNICEF gitu untuk membuat studi-studi khusus tentang inokulasi sosial yang terkait dengan pandemi dan vaksin misalnya. Terus kalau pilpres kami kerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Pilkada juga kami juga banyak bantuin institusi-institusi lain gitu ya yang membutuhkan bantuan kami gitu. Kepolisian beberapa kali kerjasama sama kami. Kami banyak banget kerjasama sama Kominfo dan juga dari kementerian lain kayak Kemenak. Kami mulai buka pembicaraan, terus Kemendikbud supaya kurikulum yang kami bikin itu bisa dimasukin ke dalam kurikulum sekolah. Itu semuanya kami lakuin gitu ya demi untuk menangani masalah hoax ini gitu. Karena ujung-ujungnya yang kami lihat tuh gini, hoax itu bukan perkara informasi yang kita terima benar atau salah terus udah selesai, oh itu hoax udah gitu, enggak kayak gitu. Tapi dia jadi begitu berbahayanya karena hoax itu punya kemampuan untuk memanipulasi emosi kita, ujung-ujungnya akan memanipulasi pikiran kita dan tindakan kita, gitu, perilaku dan tindakan kita. Jadi kalau ngeliatin kita sekarang nih polarisasinya kan gila-gilaan banget nih ya gara-gara pilpres yang kemarin gitu. Ya. Nah, itu adalah salah satu efek dari hoax gitu. Karena kelompok-kelompok yang dicekokin hoax-hoax tertentu mengenai orang atau kelompok tertentu pasti akan muncul rasa tidak percaya, curiga, lama-lama gampang dikasih info yang membuat dia marah terhadap kelompok atau orang tersebut, terus lama-lama bisa tumbuh kebencian. Nah, kalau udah benci, itu jadi sangat sulit untuk dibalikin lagi ya, kayak orang-orang yang terpolarisasi ini, gitu. Susah banget balikin mereka stuck banget gitu di situ. Apa-apa ngelihatnya dari kacamatanya us versus them, gitu. Kita lawan mereka, udah gitu, kelompok lain nggak ada di dunia ini. Kalau ditawari informasi apapun gitu, selalu melihatnya dari kacamata sesuai nggak sama kelompok gue. Kalau nggak sesuai berarti itu hoax gitu. Tapi kalau sesuai, oh berarti valid, udah nggak usah dicek lagi gitu. Jadi nalar berpikirnya orang-orang itu sangat turun hanya gara-gara kejebak dalam polarisasi ini gitu. Nah, tapi itu dilatih nggak sih, Nit, di dalam di dalam training-training yang dilakukan oleh Mavindo gitu, atau bentuk-bentuk edukasinya seperti apa sih? Banyak dalam bentuk workshop sih, gitu. Tapi kalau yang sekarang yang mengenai critical thinking, proyek kami itu namanya Tular Nalar, fokusnya adalah justru ke guru dan dosen, supaya mereka bisa ngajarin ke murid-muridnya dan ke mahasiswanya. Gitu. Jadi kayak gitu modelnya. Tapi ngomong-ngomong, Yud, bener banget yang lo bilang tadi gitu ya mengenai prosesnya kan lama ya, kita nggak sadar perubahan di dalam diri kita itu nggak yang cuma dikasih satu hoax terus langsung berubah, tapi kan satu pelan-pelan gitu. Dan makanya orang sering banget nggak sadar. Dan masalahnya gini nih, yang sangat menarik tuh kalau dipolarisasi ya, masing-masing kelompok itu menganggap yang terjadi di mereka tuh kayak gini. Semua yang gue lakukan dan yang dilakukan oleh orang-orang di kelompok gue itu kami lakukan demi kecintaan kami terhadap bangsa ini. Tapi yang dilakuin sama mereka itu kan gara-gara mereka benci sama kita. Gitu. Jadi mereka merasa punya justifikasi untuk melakukan segala macam hal-hal yang tidak baik gitu di internet gitu ya, kayak cyberbullying, doxing, jelek-jelekin orang, dehumanisasi pakai kata-kata macam model cebong kampret, kadrun togok dan segala macam itu gitu ya. Itu kan dehumanisasi banget. Terus nah yang terjadi lagi di dalam kelompok ini adalah setiap ketidakadilan yang dimunculkan oleh kelompoknya sendiri itu nggak kelihatan. Tapi semua ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok sebelah itu jelas banget gitu. Kalau nggak ada pun bahkan dikorek-korek deh, dicari-cari supaya terlihat kelompok sebelah itu sebegitu buruknya gitu. Wow. Betul. Kayaknya nah, satu lagi ya Era sama Mirna kita kayaknya someday akan bikin webinar khusus nih. Iya, bener.
Berasa ini ngambil mata kuliah ini umum. Ya, Tapi satu lagi untuk nih, cyber internet. Satu lagi, Anit mau nanya, mau satu ngasih lagi tahu nih, nih, satu lagi. satu Oh, lagi yang sorry, terjadi gimana? yang terjadi dalam kelompok polarisasi ya orang sering nggak sadar tuh gini. Ada yang namanya competitive victimhood, alias berlomba-lomba menjadi lebih korban dibandingin kelompok sebelah gitu. Oh, Jadi playing lihat victim. aja Lucu gitu ya. ya, playing victim, tapi dua-duanya kan naik playing victim nih gitu ya. Mereka lomba-lombaan gitu, merasa bahwa kami ini korbannya dia loh gitu. Dua-duanya merasa begitu. Nah, kalau diingetin bahwa tapi kan lu juga jahatin mereka. Terus jawabannya adalah tapi mereka lebih jahat ke kita gitu. Jadi itu kompetisi banget gitu, tapi nggak sadar melakukan kompetisi itu. Masalahnya adalah karena merasa dijahatin itu jadi justifikasi buat mereka ngejahatin orang lain. Iya. Nah, itu tuh yang nyebelin banget. Makanya internet jadi toksik banget itu gara-gara orang-orang yang kayak gini, yang nggak sadar bahwa mereka sebenarnya dimanipulasi sedemikian rupa dan nggak sadar bahwa mereka itu sebenarnya masuk ke dalam polarisasi itu akibat berbagai macam proses hoax dan propaganda, dan abis itu mereka loh yang dijadiin senjata sama yang punya agenda Sasarannya gitu kan. gitu. Mereka kan yang disuruh, ayo kita membenci si Anu, ayo kita hajar si ini, ayo kita doxing itu gitu, ayo kita trolling si itu. Kan akhirnya mereka yang dijadiin senjata dan bersedia banget lagi. Kasian banget kan? Nah, yang kayak Anit, gini ini nih. Yang karena mereka udah terpengaruh gitu kan ya, dengan kayak doktrin-doktrin gitu kan dari berita-berita yang nggak benar ini, akhirnya mereka kan kayak rela berjuang, bertaruh nyawa gitu kan. Bisa dibilang nggak kalau masyarakat kita itu kurang cerdas gitu, Kurang teredukasi kurang. ya. Dia mau ngomong kayak Kurang kamu orang Batak, kamu teredukasi. biasanya harus lebih berani untuk ngomong, ya nggak? Gue nggak mau tadi bilang sih, emangnya kita nggak pinter. Soalnya banyak, to be honest, banyak gitu ya anak-anak dari sekolah kita juga di zaman tahun Kita, yang berapa gimana? tahun kemarin itu kita jadi terbelah-belah kan. Padahal konteksnya kan gila, anak-anak unggulan semua, masa nggak bisa sih menelaah dengan benar gitu kan. Iya kan? Itu Gue tadi nggak mau karena bilang gue bisa menelaah dengan sudah benar. sangat tersistematis, teracuni secara sistematis. Teracuni Benar. sistematis. Ya, jangankan anak-anak unggulan ya yang gelarnya profesor aja masih bisa kok makan itu gitu ya. Dan ngomong-ngomong kalau misalnya mau ngomongin apakah orang-orang kita kurang cerdas, gue nggak tahu jawabannya gitu ya. Tapi tahun 2016 atau 2006 gitu ya, gue lupa deh. Ada sebuah survei yang diadain terhadap 64 negara di Indonesia mengenai tingkat literasi. Tingkat literasi aja ya. Nah, Indonesia nomor 2 dari bawah. Ada ininya nggak sih? Gitu. Ada ininya nggak sih? Ada benang merahnya nggak? Kenapa Indonesia jadi nomor 2? Ada nggak sih sebenarnya di belakangnya itu apa karena terlalu strong agamanya atau terlalu strong budayanya atau apa gitu? Enggak, jadi si riset itu nggak memberikan penjelasan mengenai kenapanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat dibandingin sama negara-negara lain, sebenarnya kita nggak sendirian. Si hoax ini gitu dan propaganda ini yang kemudian memecah belah dan membuat nalar kita jadi tidak kritis lagi, itu terjadi di negara-negara lain, bahkan di negara-negara yang kita pikir jauh lebih pintar dari kita. Kayak Amerika misalnya, ya udah deh gitu. Kemarin pemilunya bulan November kemarin udah ancur-ancuran kayak gitu dan polarisasinya juga gila-gilaan. Inggris misalnya, dalam kasus Brexit mereka memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa karena salah satunya adalah sebaran informasi-informasi yang nggak benar. Banyak lah gitu di negara-negara lainnya juga kayak gitu. Tapi jangan berarti terus kita berpikir bahwa kita nggak buruk-buruk amat lah gitu, ya nggak gitu juga ya gitu. Cuman emang kalau misalnya kita ngomongin mengenai literasi gitu dan nalar berpikir kritis, sebenarnya critical thinking itu kan punya syarat satu ya gitu ya, itu adalah kita diizinkan untuk bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu, termasuk secara internal mempertanyakan diri kita sendiri, logika kita benar apa enggak sih, terus kita bias apa enggak,
premis-premis dan asumsi kita ini udah jelas apa enggak, atau jangan-jangan gue paksain sendiri gitu. Yang kayak gitu-gitu kan kita diajarinnya seperti itu. Iya. Tetapi sistem edukasi kita kan tidak mengajarkan yang seperti itu ya dari dulu gitu. Kita baru belajar dasar-dasar logika pada saat kuliah, itu pun dasar-dasar gitu kan. Dasar gitu, banget. Sistem pendidikan kita itu kan lebih kayak, ini secara umum ya, secara umum gitu. Ada sekolah-sekolah yang berbeda memang. Itu lebih kayak metodenya guru mengajar di depan, imparting knowledge to the students, anak-anaknya mencatat, menyerap, belajar supaya ujian bisa lulus gitu. Tetapi bayangin kalau misalnya di kelas-kelas itu ada anak yang banyak nanya. Biasanya gurunya suka sebel. Gitu, anak kalau nggak dianggap ini anak bodoh, atau enggak anak ini ngerepotin, nyusahin, ini anak bermasalah dan segala macam. Ya kan? Nah, masyarakat kita pun punya kecenderungan untuk memperlakukan itu gitu. Mungkin sekarang udah jauh berbeda terutama di kota-kota besar ya, kota-kota besar yang udah mulai punya pemikiran bahwa anak-anak memang harus dibebaskan untuk bertanya. Tapi secara umum metode pendidikan kita seperti itu. Akibatnya guru itu tidak berada dalam ruang bertumbuh bersama anak murid. Kan nggak explore, cuma jawab gitu. Padahal critical thinking basisnya itu gitu. Ya, aduh. Ini kayaknya kalau kita dalamin lagi beneran nih kejadian nih, kita kayak kudu bikin webinar nih, Mir. Karena Mirna udah ngeping-ngeping gue nih waktu kita udah time up banget. Tapi gue dapetin satu summary nih dari seorang Anit nih, bahwa dia sebenarnya salah satu Kartini modern kita sekarang nih ya, yang pengen perempuan-perempuan Indonesia itu menjadi seorang perempuan yang nggak yes man aja gitu loh. Seorang perempuan yang memang punya critical thinking, sehingga kita nggak gampang kemakan fitnah ya kan, nggak gampang kemakan hoax, karena kalau once kita udah kemakan hoax itu akan membawa kita menjadi seorang pribadi yang agak lebih lebih rentan untuk bisa merusak, mudah dimanipulasi. Mudah dimanipulasi dan akhirnya berakibat tidak baik bagi kualitas bangsa, ya kan? Ini berimpaknya panjang nih dari diri sendiri dulu gitu. Nah, mungkin next-nya kita akan ngebahas lebih detail lagi, karena kita pengen banget nih last time buat Anita memberikan message gitu ya untuk Eureka Women Ladies di luar yang lagi dengerin kita saat ini, bagaimana agar mengenai peranan perempuan di era digital saat ini tuh harus gimana nih kita supaya bisa stay vigilant atau stay aware mungkin. Coba as your last message, Anit. Oke, so karena masih dalam rangka Hari Kartini juga ya, gitu baru banget lewat, mungkin yang bisa aku sharing adalah bahwa sangat penting sebenarnya menjadi perempuan yang berdaya gitu. Satu hal yang diajarin Kartini yang sangat kuat adalah literasi sebenarnya. Masukin pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dan ujung-ujungnya adalah supaya wanita itu berdaya. Nah, at the very core, perempuan yang berdaya itu adalah perempuan yang sebenarnya punya kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang dia mau untuk hidupnya. Gitu. Tidak dipaksa oleh apapun di luar dirinya. Untuk itu literasi jelas penting banget. Literasi apapun terserah gitu, mau literasi digital, mau literasi media, literasi politik, literasi bisnis, literasi parenting, literasi kultural, apapun silahkan pelajari sebanyak-banyaknya. Kemudian terjemahkanlah literasi itu dalam apapun yang diinginkan dalam hidup. Dan tentu saja butuh banget teman-teman semuanya untuk punya critical thinking supaya nggak dijadiin puppet gitu, boneka untuk mereka-mereka yang punya agenda, nyetir kita harus berpikir begini, kita harus melakukan itu, tetapi kita bebas menentukan sendiri apa yang kita mau, termasuk bagaimana kita merasakan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita mengambil tindakan buat masa depan kita. Wow, keren. Gue semangat banget sih. Gue nggak dengar Anit ngomong sama semua dengan kata-kata wise-nya itu, gue jadi keingetan Gus Dur ya. Yeah. Bener nggak? Kalau gue ingatnya
ini apa Kalau gue namanya? ingatnya zaman-zaman demo tahun 96 loh. Enggak ya? 98. 98 ya. 98. 98. Keren. Oke, terima kasih banget Anit. Aduh, ini banyak banget sharingnya yang berguna banget nih ya. Mudah-mudahan berdaya juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia, Eureka Women Lovers yang menonton episode kita kali ini. Untuk Eureka Women, jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode terbaru dari Eureka Women, Three Women, Three Stories, karena kita pasti akan selalu menghadirkan narasumber yang keren-keren kayak hari ini yang kita sudah dengarkan dari Anita Wahid. Thank you Anita. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan setelah pandemi berakhir kita bisa bertemu berempat dan dari sini bisa datang atau kita nyusulin kalian berdua ke Australia karena Benar. sebentar lagi katanya Anita akan terbang ke Australia untuk sekolah di sana. Thank you ya, bye-bye. Kita Thank pamit you, dulu ya, Anita. Era, Amira ya.